wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irodatul Jannah. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi mengenai pengamatan lingkungan eksternal, di mana pada minggu lalu sudah dibahas mengenai pengamatan lingkungan internal. Nah, pada poin pertama ini saya akan membahas mengenai pengertian pengamatan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur ekstern institusi yang secara mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan dengan baik. Suatu institusi akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan ekstern institusi karena hal ini tidak akan bisa dihindari dalam pencapaian target institusi. Suatu institusi yang berhasil dapat dilihat dari sejauh mana institusi tersebut berinteraksi dengan lingkungan ekstern institusi. Institusi tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang peluang dan ancaman institusi terhadap lingkungan tersebut. Suatu institusi dalam mengamati lingkungan ekstern menjadi sangat urgent untuk dilakukan karena disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, yaitu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pencapaian target institusi tidak selalu stagnan, sesuai dengan kondisi, tantangan zaman, dan kemajuan teknologi. Kedua, lingkungan ekstern institusi mempunyai pengaruh yang bermacam-macam tingkatnya. Ketiga, ada beberapa unsur tertentu yang tidak bisa ditebak dan dihitung sedemikian rupa. Bagaimanapun institusi tersebut cermat dalam menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan ditemukan. Dan yang keempat, mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan lingkungan di luar, walaupun dapat dipastikan akan mempunyai pengaruh terhadap eksistensi institusi tersebut pada saat ini dan pada jangka panjang. Jadi, pada hakikatnya, keadaan lingkungan ekstern institusi merupakan unsur-unsur yang mempunyai pengaruh kepada keberhasilan institusi dalam pencapaian targetnya. Institusi yang mempunyai pengaruh signifikan dapat dikelompokkan dalam dua hal. Yang pertama yaitu lingkungan ekstern institusi yang bersifat umum, dan yang kedua yaitu lingkungan ekstern institusi yang bersifat khusus. Unsur-unsur lingkungan ekstern institusi yang bersifat umum terdiri dari unsur-unsur ekonomi, politik, sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta industri. Sedangkan lingkungan ekstern institusi yang bersifat khusus adalah suatu lingkungan yang menyebabkan institusi dapat berkompetisi dengan institusi lainnya, bukan hanya kompetisi yang sehat, akan tetapi juga kompetisi yang tidak sehat. Maka unsur-unsur dari lingkungan ekstern institusi yang bersifat khusus ini dapat berupa tingkat kompetensi institusi, keadaan para pelanggan, kebutuhan masyarakat, dan lain sebagainya, yang mana dalam hal ini bisa disebut sebagai stakeholders. Dan selain hal tersebut, pengamatan lingkungan ekstern dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu text environment, kedua social environment, ketiga economic environment, keempat technological environment, kelima social environment, keenam ecological environment, ketujuh political environment, dan yang terakhir security environment. Nah, mungkin hanya itu saja review pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.